Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Panji Atlarik, NIM saya 1600001258. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir di mata kuliah praktikum bimbingan klasikal yang diampu oleh Bapak Slamet Windarto atau Pak Nyam. Di sini saya akan mengambil tema perilaku asertif. Depan misalnya audiens. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Ya, marilah kita sebelum kita melaksanakan kegiatan bimbingan kali ini, malah kita semua mengucapkan bacaan Bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Karena dengan mengucap Bismillah ini nanti kita insya Allah ilmu kita dapat bermanfaat ya adik-adik semua. Sebelumnya perkenalkan dahulu nama Bapak Panji. Perilaku asertif ya adik-adik. Jadi perilaku asertif itu sebenarnya tentang bagaimana cara kita untuk mampu mengungkapkan perasaan negatif seperti marah, jengkel secara jujur sesuai dengan apa yang kita rasakan tanpa menyalahkan orang lain. Jadi itu intinya tuh bagaimana cara kita mengendalikan diri kita, mengendalikan emosi kita. Jadi bisa halnya tuh tentang menahan emosi tanpa menyalahkan orang lain. Jadi kita itu melawan hawa nafsu diri kita mampu menahan diri kita tanpa menyalahkan orang lain, itu sudah bisa disebut sebuah perilaku asertif adik-adik semua. Bisa dimengerti? Ya. Selanjutnya tentang perilaku non asertif. Perilaku non asertif itu tidak mengekspresikan pikiran kita dan perasaan pada orang lain dengan tidak mengatakan apapun dan tidak menggerutu di dalam hati dan kayak seperti menggerenengi gitu. Itu adalah sebuah perilaku non asertif adik-adik semua. Selanjutnya karakteristik dari perilaku asertif ini, yang pertama adalah dapat mengekspresikan pikiran dan perasaan terhadap orang lain. Yang kedua, meminta pertolongan kepada orang lain. Yang ketiga, tidak malu untuk bertanya. Yang keempat, mampu mengungkapkan pendapatnya secara jujur dan terbuka. Yang kelima, memandang wajah orang-orang yang diajak berbicara. Yang keenam, mampu berkata tidak untuk apa yang benar-benar tidak atau apa yang benar-benar salah. Ya, selanjutnya faktor perilaku asertif. Perilaku asertif ini ada 5 faktor adik-adik semua. Yang pertama tentang faktor dari kepribadian. Yang kedua faktor jenis kelamin. Yang ketiga sikap orang tua terhadap diri kita. Yang keempat adalah pendidikan yang kita alami. Yang kelima adalah kebudayaan yang ada di sekeliling kita. Betul. Itu dampak kita melakukan perilaku asertif itu yang pertama adalah berkomunikasi dengan nyaman tanpa menyakiti satu sama lain. Yang kedua, tidak ada pihak yang merasa disalahkan dan dihina. Yang ketiga, lawan bicara tidak terpancing untuk memberikan respon emosi. Yang keempat, orang lain memiliki kebebasan untuk mengungkapkan perasaannya. Yang kelima, tidak bersikap agresif dan dapat menerima kehadiran orang lain. Jadi adik-adik semua, kita bisa tahu kan, perilaku asertif ini adalah perilaku yang sangat baik, perilaku positif, perilaku sangat baik. Jadi kita kalau bisa tuh kita harus terapkan ini setiap hari ya adik-adik semua, karena perilaku asertif ini tidak hanya menguntungkan diri kita, tapi menguntungkan juga kepada orang lain yang menjadi lawan main kita seperti itu. Selanjutnya, cara menumbuhkan perilaku asertif. Cara menunjukkan perilaku asertif itu yang pertama, yang terpenting adalah berani mengemukakan pendapat. Yang kedua, memperlihatkan emosi-emosi positif
seperti menghargai, menyukai orang, atau merasa tertarik, dan yang lainnya. Yang ketiga, kita bisa mengatasi ketersinggungan sebelum adanya kemarahan gitu. Jadi kita bisa menjaga kondisi, menjaga agar tidak naik darah seperti itu. Yang keempat, mengekspresikan emosi-emosi negatif, misalnya seperti kritik, ketidaksetujuan, jadi kita bikin happy aja gitu. Yang kelima, yang terpenting ini adalah yang kelima adalah mengubah atau menghentikan percakapan secara menyenangkan yang menyinggung satu sama lain seperti itu. Nah, jadi adik-adik di sini Bapak akan menyediakan sebuah media, salah satunya untuk apa tuh, melaksanakan atau menumbuhkan suatu perilaku asertif. Saya Bapak ini ada kartu buat perilaku asertif. Cara mainnya nanti kartu ini kita lepaskan dari tempatnya ini, lalu kita nanti susun, membentuk jadi sebuah menara. Nah, filosofinya gimana adik-adik semua? Ada yang tahu? Boleh Bapak jelaskan? Jadi filosofinya dalam membentuk sebuah kartu ini nanti menjadi sebuah menara itu nanti akan Bapak jadikan sebuah kelompok. Nah, satu kelompok itu nanti bekerja sama untuk membuat menara. Jadi satu kelompok satu dengan lain itu bekerja sama untuk membuat sebuah menara. Nah, di dalam perjalanan prosesnya itu nanti itu pasti ada yang namanya kesabaran, terus menyikapi masalah, menyikapi ide-ide dari yang satu yang lainnya. Nah, dari permainan itu nanti bakalan mengerti apakah perilaku asertif atau perilaku agresif. Perilaku agresif itu adalah perilaku lawan katanya dari non asertif. Jadi di dalam permainan ini nanti bisa kelihatan bagaimana kerjasamanya, bagaimana kesabarannya, bagaimana antara satu orang dengan satu teman tim lainnya dalam menyikapi sebuah ide-ide yang dimilikinya seperti itu. Ya, mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.